tafsir. Jadi ayat yang ke-52 itu kata-kata Zulaikha yang rajih, yang kuat pada para ulama. Beliau mengatakan atau dia mengatakan, saya tidak mengkhianati suamiku. Jelas? Nah, kemudian yang ke-53 beliau berdalil. Wa ma ubari'u nafsi. Saya tidak mensucikan diri. Karena memang innan nafsa la ammaratun bisu. Memang nafsu itu condong pada yang buruk. Kenapa Zulaikha begitu? Ya gitulah. Nah, kalau dibaca kita, ya gitulah. Ya. Karena nafsu itu mau condong pada yang buruk. Jadi ini minta dimaklumin Bapak Ibu ya. Namanya excuse permintaan maaf. Minta maaf Bapak Ibu ya. Itu kayaknya ini lebih cocok Bapak Ibu tafsir yang pertama, yaitu siapa yang berkata Zulaikha. Dan dia beralasan bahwa dia tidak bermaksud mensucikan diri, tapi karena manusia itu punya condong yang buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nyambung ya? Jelas? Sudah. Pakat Bapak Ibu. Sekarang gini Bapak Ibu ya. Zulaikha menyatakan wa ma ubari'u nafsi. Kata dia Zulaikha, pendeta Yusuf ya Pak, ya. Saya tidak bermaksud untuk mensucikan diri. Kenapa? Memang saya. Siapa Bu? Zulaikha. Memang Zulaikha ya manusia biasa. Ya. Tidak bersih-bersih amat Bapak Ibu. Ya, tidak suci amat. Manusiawi. Dan memang ya lawan jenis, ya suami sering pergi. Halo Pak. Suami sering pergi di rumah dengan seorang pemuda yang subhanallah Bapak ya. Maka ya manusia ya, sehingga beliau mengatakan karena manusia itu punya condong potensi negatif. Innan nafsa la ammaratun bisu. Karena Bapak Ibu jemaah, yang pertama ada 3 kelompok, 3 macam nafsu. 3 macam nafsu. Catat, ini penting. Nanti kita akan mengukur kita yang mana nih kira-kira. Maksudnya kategori mana? Yang pertama nafsu amarah. Nafsu amarah bahasa kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu yang condong, bahkan menjerumuskan. Amarah itu amrun itu perintah, yang menyeret kepada yang buruk. Nah, bahasa kita namanya nafsu amarah. Nafsu yang potensi negatifnya lebih dominan. Nafsu yang potensi buruknya lebih dominan. Namanya nafsu amarah. Ini ayatnya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Yang kedua, Bapak Ibu, ada nafsu lawamah. Nafsu apa? Lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nyambung itu? Nafsu lawamah. Lawang Jawa alwamah. Ini wong alwamah. Nafsu lawamah. Lawamah itu apa? Tidak puas. Apa Bu? Nafsu apa? Serakah. Apa? Serakah. Buruk ya. Itu nafsu lawamah. Manusia ini di bawahnya yang pertama. Yang pertama itu potensinya besar. Ya. Kalau persentasenya barangkali 90,9% itu amarah itu namanya nafsu amarah negatif. Kalau ini ya amarah Bapak Ibu, tapi di bawahnya yang pertama
nafsul lawamah. Yang ketiga, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, nafsu yang adem, ayem, masya Allah. Sumeleh, napa? Sumeleh, delilah, alhamdulillah, napa? Pasrah, kersane Gusti Allah, apa-apa tenang, ya. Sudah mantap, sudah matang, sudah mapan, ya. Sudah teruji karena imannya, Bapak. Sudah nafsul mutmainnah. Nah, monggo sekarang Bapak Ibu, kira-kira kita yang mana nih? Yang mana Pak Bu? Gak usah bilang sekarang. Nanti malam coba mengukur Bapak Ibu. Yang berpanjang yang bagaimana itu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, Bapak Ibu. Radiyatan mardiyah. Ridho atas apapun ketetapan Allah. Dia ridho. Panas, alhamdulillah. Sinyal gawang oke. Halo. Panas, alhamdulillah. Kenapa? Bisa gawang oke. Hujan, alhamdulillah adem. Betul? Ya. Apalagi Bu? Semuanya alhamdulillah. Itu mutmainnah. Itu mutmainnah. Suami, halo Bu, apa? Suami belum pulang-pulang. Oh, Alhamdulillah. suami rewel, alhamdulillah. Nambah pahala. Mbak Pahala sabar. Sabar. Ya. Suami terima, alhamdulillah. Bujuku terima. Halo Pak. Istri cerewet. Alhamdulillah. Tenangnya. 6. Jalan ke surga. Nyanyian surga. Angel ya Pak. Halo Pak. Berat ya. Ini naik sabar. Rodiyah tambah rodiyah. Dia rodiyah. Ya, apa-apa ridho dan ridho. Semuanya alhamdulillah. Ya, berat-beratnya la haula wala quwata illa billah. Semuanya alhamdulillah. Berat-beratnya la haula wala quwata illa billah. Berat lagi innalillah wa inna ilaihi raji'un. Betul? Dan jiwa yang mutmainnah. Ridho apapun kondisinya, ridho apapun keadaannya, ridho apapun takdirnya, semua Allah yang mudah. Karena dia ridho dan ridho akhirnya mardiyah. Allah meridhoinya, subhanallah. Allah meridhoinya. Radiyallahu anhum wa radu an. Masya Allah. Itulah orang beriman yang ahli surga. Ini yang jiwa mutmainnah. Yang lawamah tadi Bapak Ibu. Ya, manusia kadang-kadang keluh kesah. Ya, kadang-kadang keluh kesah. Itu lawamah. Halo Bu. Isi sambal ke. Halo. Nyambel enggak? Gue nyambel ke jadi itu. Kepedesan. Selalu pedas. Selalu pedas, selalu asin. Kurang ini, kurang itu. Ya sabar. Halo Pak. Memang manusia jiwanya alu amah. Alu amah. Oke. Dalam manusia jiwanya alu amah. Lawamah. Mohon Jawa Babi harus gampang banget. Alu amah gitu. Udah ngatubillah. Nah, sembelah. Nasta'in. Iya Bapak Ibu, yang pertama tadi nafsul ammarah. Nafsul ammarah. Ini Bapak Ibu, Masya Allah. Rautan rahangin Bu. Halo Pak. Apa? Rautan rahangin. Rak-rok ini. Yang banting gelas, banting piring, rak pintu, Masya Allah. Ya. Baik Bapak Ibu, karenanya Allah Akbar, subhanallah, karenanya ada doa yang rutin dibaca. Bahkan kalau Bapak-bapak memperhatikan, wa na'udzu billahi min
sururi anfusina. Ini doa Pak, diucapkan dalam mukadimah kita khutbah dan begitu. Itu maksudnya. Wa na'udzubillah, berlindung pada Allah dari apa? Min sururi anfusina, dari keburukan jiwa kita. Masya Allah. Ya. Kenapa? Memang ada potensi. Manusia manapun ada potensi buruknya Bapak Ibu. Ada. Hanya kadarnya berbeda. Nah, ya pagi doanya Bapak Ibu Bapak agar kita terhindar dari nafsu amarah. Alimal ghaibi wasyahadah. Lanjut. Wa tiras samawati al-ul wasyahadah terus. Rapal. A'udzu bika min syarri anfusina. Betul? Berlindung pada Allah dari apa? Keburukan jiwa kita. Ini tiap pagi sudah baca. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Lanjut. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma tur awrati wa amin rahmani. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa yaminan shimali wa min fawqi wa min wa a'udzu bika an ubtala min ya Tuhan ka utara min tahti alimul ghaibi wasyahadah fatir as-samawati wal ardi. Terus Rabbana kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirka. Ya, itu doa agar kita terhindar dari buruknya nafsu. Buruknya nafsu. Kembali pada ayat. Yuleha mengaku pertama dia tidak ingin merasa suci. Wa ma ubariu nafsi. Memang gak suci banget, gak suci amat. Tapi memang ada condong. Itulah mengkodratnya manusia. Innan nafsa la ammaratun bisu, karena jiwa itu condongnya kepada yang buruk. Ini kata-kata siapa? Zulaikha. Dibaca ulang Pak tersebut. Ya, ayatnya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Ibu Bapak, semua jiwa punya potensi atau berpotensi condong pada yang illa, masya Allah, kecuali ma rahima rabbi, jiwa-jiwa yang disayangi Allah Tuhanku. Kecuali jiwa-jiwa yang disayangi Allah. Iya Bapak Ibu, masya Allah. Ini Pak, fakta nyata. Ada orang kok ya Allah. Ini Pak, kita punya jamaah, masya Allah Bapak Ibu. Halo Ibu, kita punya jamaah. Sampai semua teman-teman mengatakan, wong iku bisa awake kabeh hati nih. Halo. Seluruh tubuhnya itu hati. Masya Allah. Gak hanya di dada itu hatinya. Kabeh sak tubuhnya itu hati. Paham maksudnya Ibu? Halo Ibu. Ini ada orang, Masya Allah, luar biasa. Sampai teman-teman saya angkatannya saya mengatakan, ini orang ini ibu ini Masya Allah, sa'awai kabeh hati. Orang mau jodoh itu hatinya, malah sampai kaki. Orang kok enggak pernah. Ya Allah, mau sampai mesem. Halo, apa Bu? Mau sampai mesem. Syukur dan syukur. Pasrah, serah. Halo, pasrah, serah. Allah, iya ada itu. Itu orang yang marah Rabbi. Umumnya kita Pak, ya sabar tapi kadang-kadang ya rasa sabar juga. Illa marahimah Rabbi. Ada orang yang seluruhnya Masya Allah, nyaman, santai, sabar, ikhlas, ya Allah. Ini anugerah. Apa? Anugerah. Orang kok
segitunya ya, Masya Allah. Bayang Pak? Halo? Bayang? Berat. Ya, namanya keluarga Pak. Sekali-kali sarapan telat, ora apa-apa. Halo? Kurang asin, enak, boleh larang. Kurang pedes, alhamdulillah, boleh larang. Halo Bu? Durung masak, ora apa-apa, malah poso. Ada Bu? Ya datang orangnya. Orang-orang itu. Ada juga? Oh nggak ada. Ya Allah. Itulah orang-orang yang memang jiwanya, Pak, jiwanya itu penuh dengan kasih sayang. Illa marahmat Rabbi. Curahan kasihnya itu tidak hanya di hatinya, tapi seluruh dari pandangan matanya, ucapan mulutnya, telinganya, gerakan tubuhnya, semuanya kasih sayang. Illa marahmat Rabbi. Ya Allah, Bapak. Jamaah. Siapa itu? Siapa itu? Yusuf. Rasul Pak. Rasul. Bukan dia spesial Pak. Ya kan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Iya. Disakiti, bahkan diancam mau betul-betul mau dibunuh gitu. Gak ada rasa dendam sama sekali. Dengan saudara gak dendam sama sekali. Tidak ada sama sekali. Difitnah, dihujat oleh Zulaikha dan ibu-ibu, santai saja. Halo, santai. Bantu orang, halo Pak, bantu orang. Siapa yang dibantu? Itu pemuda yang keluar penjaranya, nonton, dibantu bebas Bapak Ibu. Hanya satu pesannya, ojo lali. Kok ya lali? Iya. Tahu-tahu datang minta bantuan lagi Pak. Kalau kita, Bapak ya, ini tidak, Masya Allah, santai ya Allah. Dan jiwa yang dirahmati Allah. Illa marahimah. Ya pada umumnya memang jiwa itu potensinya buruk. Ada potensi tidak baik, kecuali illa marahimah Rabbi, kecuali yang dirahmati. Karena Bapak Ibu selalu doanya Allahumma arhamna, Allahumma arhamni, Allah rahmati kami, rahmati kami, rahmati jiwa kami, rahmati mata kami, rahmati mulut kami, rahmati semuanya tubuh kami, rahmat, Masya Allah. Nah, salah satu caranya dengan ngaji Al-Quran, ngaji Al-Quran yang penuh dengan rahmat kasih. Karena Allahumma arhamna bil Quran. Di antaranya Bapak Ibu, kalau diberi murah rezeki tidak Mekah. Yang di haram Bapak Ibu di Mekah sana, Masya Allah. Setiap saatnya, kapanpun, siang, malam, pagi, sore, Bapak Allah taburkan subhanallah 120 rahmat. Berapa? Ya, yang memenuhi manusia. 60 rahmat bagi mereka yang tawaf. 40 rahmat bagi orang yang sholat. Orang yang lihat Ka'bah tok, hanya lihat tok, duduk anteng lihat Ka'bah, subhanallah, 20 rahmat. Sehingga 120 rahmat penuh ditaburkan dari siapa? Orang yang ada di tanah haram, yang tawaf sholat dan melihat Ka'bah. Sehingga Bapak Ibu biasanya kundur haji, haji, sejuk, damai, guyang-guyu, Sume, Loma, Masya Allah. Dikasih tenang itu. Apa? Tak umroh tenang. Pulang ngaji kok neng-nengan, curhat. Kalau pulang, oleh. ini curhat terus itu Pak. Oleh. Kita matuk itu. Kami terus makan matuk itu. Apa? Pulang ngaji kok malah jodohan, malah marah-marah. Oh, kenapa? Gak ada rahmat. Dia keluar lama tapi belanja belanja dong. Aduh. Enggak tawaf tapi belanja. Illa marahimah Rabbi. Lanjut baris dulu. Inna Rabbi la ghafurun. Inna Rabbi sungguh Rabbku. Kata siapa tadi? Kata siapa?
disebut Zulaikha. Nah, kalau Zulaikha yang berkata, yang itu tafsir yang kuat, Inna Rabbi, sungguh Rabbku Tuhanku la ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi, Maha. Loh, Ustaz, kalau itu Zulaikha beriman, iya. Dia beriman, tapi memang banyak kemusyrikan. Ini jawabannya. Jelas? Kalau Yusuf yang berkata tidak, Yusuf itu beriman. Tapi kan ternyata dia Zulaikha yang berkata, Zulaikha berkata, Inna Rabbi sungguh Rabbku la ghafurur rahim. Loh, berarti Zulaikha beriman? Iya, jawabnya. Zulaikha beriman, hanya ada kemusyrikan. Nah, orang musyrik Bapak Ibu sekali-sekali itu ingat Tuhannya. Iya kan? Cuma itu kalau berlaku kita Bapak Ibu, kita itu ya orang musyrik Bapak Ibu, ya. Suatu ketika ingat juga, itu sakit, ya Allah, loh, boleh bisa Allah. Balik boleh no dukun loh. Kumat. Ya ingat punya Tuhan, Allah SWT. Tapi dalam kecampuran si orang Mekah juga begitu. Ngaku siapa yang ngasih hidup? Allah. Yang sepakat Allah. Tapi kok nyembah berhala? Nah, syirik umat baru. Zulaikha juga sama, dia itu beriman hanya ada kemusyrikan. Karena dia berkata, Inna Rabbi la ghafurur rahim. Karenanya nanti ceritanya akan menikah dengan Nabi Yusuf. Baik. Yang kedua Pak, disebut ayatnya. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Yang artinya dan raja berkata, ya, bawalah dia Yusuf kepadaku, ya, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Allah Akbar. Lanjut. Ketika raja telah bercakap-cakap dengan dia raja berkata, ya, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Masya Allah Bapak Ibu. Ya. Waqala al-maliku. Waqala dan berkata. Siapa? Al-maliku. Ya. Ceritanya Bapak Ibu, ya. Jadi Yusuf sudah ketemu dengan raja. Siapa yang membawa kemarin? Pemuda itu suruhannya raja. Nah, lah datang sana, pertama sidang dulu dengan ibu-ibu kemarin, nah klarifikasi kita sudah clear, bebas, baru Yusuf akhirnya Nabi Yusuf berangkat ke kerajaan di Mesir. Ketemulah raja dan Nabi Yusuf. Waqala berkata, al-maliku malik. Oh tuh di sini, bahas ini masuk. Waqala al-maliku tuni bihi astahlisu. Minta agar Yusuf dimasukkan, dipertemukan. Bahkan akhirnya raja mengatakan astahlisu, akan dipilih. Masya Allah. Ibu bapak, halo. Ini banyak pelajaran politiknya Bapak. Banyak apa?